Polemik penggunaan istilah ahli gizi dalam rekrutmen petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis mencuat setelah pernyataan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menuai reaksi keras dari kalangan profesional gizi. Pernyataan tersebut dinilai merendahkan profesi ahli gizi dan memunculkan kekhawatiran akan turunnya standar layanan gizi dalam program prioritas nasional tersebut. Pertama-tama kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wakil Ketua Pak Cucun dan juga Pak Waka dengan seluruh tim, dan kami ada seluruh pengurus inti daripada Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Karena ini berbicara gizi, inilah hikmahnya. Berbicara Undang-Undang 17 2023, kolegium, ada asesmen, uji kompetensi, itu tetap harus diikuti untuk dalam sebuah skill worker. Kami akan upgrading misalkan itu. Saya semalam juga diskusi dengan beliau, perlu tetap harus keterlibatan. Berbicara Undang-Undang 17 2023, kolegium, ada asesmen, uji kompetensi, itu tetap harus diikuti untuk dalam sebuah skill worker. Dan ini merupakan satu langkah yang cepat setelah melakukan RDP, di mana dalam RDP itu ada rekomendasi kepada BGN. Kita ketahui bahwa di dalam SPPG itu ada beberapa komponen, ya. Salah satu komponen yang dari pusat, dari pemerintah adalah satu kepala SPPG, yang kedua ahli gizi, yang ketiga adalah akuntan. Nah, fenomena di lapangan sekarang, dan ternyata barusan juga saya mendapatkan informasi bahwa dari 53.000 anggota Persagi, 16.000 anggota aktif. Sehingga apabila fenomena ini terjadi di lapangan, yaitu sulitnya dicari ahli gizi, karena memang sudah mendekati angka SPPG operasional sekarang sudah menyentuh angka 14.000. Sehingga kemudian ada rekomendasi dari hasil RDP kemarin, BGN harus mencari solusi. Alhamdulillah siang ini dilakukan pertemuan dengan Persagi. Jadi kami menyampaikan bahwa kebutuhan setidaknya sampai akhir tahun ini, siap nggak ini Persagi memenuhi apabila SPPG nanti mencapai 22.000 saja, siap nggak nih? Bagaimana kekurangan yang 6.000 ini dipenuhi? Apabila ternyata masih juga belum ada, apa solusinya yang harus dilakukan atau di langkah apa yang harus dilakukan oleh BGN supaya tetap meskipun tidak seluruhnya sempurna itu pemenuhan itu berdasarkan saran atau saran solusi dari Persagi yang dilakukan oleh BGN itu masih tetap dalam kerangka yang memenuhi tidak terlalu menyimpang. Pertama-tama kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Pak Wakil Ketua Pak Cucun dan juga Pak Waka dengan seluruh tim, dan kami ada seluruh pengurus inti daripada Persatuan Ahli Gizi Indonesia. Nah, pada kesempatan ini satu kesempatan yang luar biasa. Emang saya sampaikan ke Pak Cucun, ini udah membuka kotak Pandora sebenarnya. Jadi Persatuan Ahli Gizi inilah yang sebenarnya kami secara perlahan ya mendukung penuh ya pemerintah di dalam program MBG ini yang dikelola oleh Badan Gizi Nasional. Di dalam program ini program rumah besar sebenarnya sebagai keprofesional ahli gizi. Jadi Persagi ini adalah menjaga keprofesionalan ahli gizi di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya mereka ada di puskesmas atau mereka ada di klinik atau di rumah sakit, tapi pada saat ini ada suatu institusi di dalam SPPG di mana ada ahli gizi di sini. Nah, yang kami ikuti perkembangannya adalah bagaimana untuk menempatkan tenaga gizi, ahli gizi yang ada di SPPG ini yang kami di Persagi selalu berkomunikasi dengan Badan Gizi Nasional, sehingga di bulan Oktober kami sudah ada Memorandum Understanding (MOU). Seharusnya pada hari ini kami dengan Direktur kerjasama dengan Pak Rizal dan saya ada dengan Pak Waka di sini untuk menyusun langkah-langkah teknis di dalam pemenuhan ahli gizi. Nah, ini penting yang kami lakukan Bapak Ibu karena kami menjaga keilmuannya. Karena apa? Karena tujuan dan khusus itu sangat mulia. Adalah satu pemenuhan gizi di sasaran target yang sangat besar sekali. Artinya akan ada perubahan status gizi di Indonesia. Nah, ini yang kami jaga supaya standar gizi, pemenuhan gizi, segala macam yang disiapkan di SPPG itu akan sampai kepada penerima target, ya,
karena salah satu Indonesia menghadapi adalah permasalahan gizi yang masih cukup tinggi. Nah, disinilah yang kami jaga, jadi sehingga para ahli gizi kami bekali ilmu-ilmu, update ilmu ya untuk mereka bagaimana menghadapi tantangan-tantangan untuk secara cepat menghadapi perkembangan di lapangan. Karena Indonesia sangat luas, jadi sehingga kami punya DPD 35 DPD seluruh Indonesia. Karena kami sebuah organisasi yang sentralisasi, ya komando ada di ketua umum sampai ke semua ketua DPD dan ketua DPC, ada di seluruh kabupaten kota 500 lebih. Nah, disinilah kami mencoba untuk membangun komunikasi, koordinasi para ahli gizi di sana. Apabila ada kekurangan di dalam melaksanakan pemenuhan gizi, kami sudah dengan difasilitasi oleh Pak Cucu di sini dengan Badan Gizi Nasional sebagai penanggung jawab besar rumahnya. Jadi kami bisa membina anggota kami di lapangan. Nah, pada saat ini saya sampaikan kepada teman-teman di SPPG yang belum punya kartu KTA, ya silakan bisa berhubungan dengan DPD, DPC, dan DPP. Kami akan mengeluarkan dan juga kami akan memberikan bekalan-bekalan untuk mereka bekerja secara baik, secara profesional di seluruh Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.